wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 10 ATPH. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini, Ibu mau coba membuat sebuah video pembelajaran tentang materi teks eksposisi. Karena mungkin kalau kalian cuma lihat materi saja atau cuma membaca sendiri agak sulit dipahami. Makanya untuk itu, untuk hari ini Ibu mau coba membuatkan sebuah video pembelajarannya. Nah, baik kita langsung saja ya. Minggu lalu kan Ibu sudah sampaikan materi tentang teks eksposisi itu apa dan strukturnya apa saja. Ya, Ibu akan coba ulas lagi sedikit. Nah, teks eksposisi ini adalah teks yang kalian pelajari di kelas 10, teks yang kedua. Setelah yang pertama kalian mempelajari teks eksplanasi, sekarang kita akan mempelajari yang namanya teks eksposisi. Ini ada salah satu contoh teks eksposisi, judulnya biopori. Nanti bisa kalian baca sendiri tentang apa sih biopori itu. Nah, apa sih teks eksposisi? Teks eksposisi ini adalah teks yang berisi pandangan, gagasan, atau opini yang dilengkapi dengan argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Jadi di dalam teks eksposisi ini isinya adalah pandangan, pendapat, argumen seseorang tentang suatu hal, tentang suatu peristiwa. Selain mengungkapkan argumennya, di dalam teks eksposisi juga penulis biasanya menyertakan fakta-fakta untuk memperkuat argumen itu. Nah, kalian juga kan misalnya kalian punya pendapat nih, pendapat tentang sesuatu. Kalian juga tentu untuk membuat orang lain yakin tentang pendapat kalian harus menyertakan fakta-fakta yang bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, apa sih bedanya teks eksposisi ini dengan teks yang lain? Pertama, teks eksposisi ini bersifat non-fiksi dan bisa juga bersifat ilmiah. Jadi pendapat yang disampaikan ini adalah non-fiksi, fakta, dan juga ilmiah. Jadi tidak bisa kita mengungkapkan pendapat tentang sesuatu yang fiktif atau tentang suatu hayalan. Lalu ini juga berdasarkan fakta, karena tadi teks eksposisi juga non-fiksi ya, berarti sesuai dengan fakta. Lalu bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan sesuatu dan tidak bermaksud untuk mempengaruhi pembaca. Strukturnya, nah struktur itu adalah bagian-bagian yang menyusun suatu teks. Di dalam teks eksposisi ini disusun dari 3 bagian. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis ini adalah pengenalan atau pernyataan umum. Biasanya di awal teks eksposisi itu dijelaskan dulu definisi apa sih yang akan dibahas dalam teks itu. Lalu setelah diketahui apa yang akan dibahas, dilanjutkan dengan yang namanya argumentasi. Argumentasi ini adalah pendapat, bisa pendapat penulis pribadi, bisa pendapat ahli yang disertai dengan alasan atau hasil temuan, atau bisa juga dengan fakta-fakta tertentu. Setelah penulis menyampaikan pendapatnya, kemudian diakhiri dengan penegasan ulang atau rekomendasi, yaitu kesimpulan, saran, atau ajakan. Nah, ini adalah struktur teks eksposisi. Selanjutnya, seperti biasa bahasa Indonesia itu kan ada struktur teksnya dan biasanya sepasang dengan kaidah kebahasaan teksnya. Ibu sekarang akan jelaskan tentang kaidah kebahasaannya, yaitu apa saja sih bahasa atau bagaimana bahasa yang digunakan di dalam teks eksposisi. Dalam teks eksposisi pertama ada yang namanya kata teknis atau istilah. Mungkin kalian pernah atau kalian pasti tahu beribu-ribu kata bahasa Indonesia yang kalian pahami isinya, kalian pahami maksudnya, tapi ada beberapa jenis kata yang termasuk kata teknis atau kata istilah. Nah, istilah ini adalah kata-kata yang digunakan
untuk bidang tertentu saja. Jadi bukan kata-kata yang umum, tapi kata-kata khusus dalam bidang tertentu. Contohnya di sini ada kata atau frasa pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini kan mungkin kalian ada juga yang baru tahu sekarang apa itu pendidikan karakter. Nah, ini adalah salah satu contoh istilah dalam bidang pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Ada contoh kalimatnya, pendidikan karakter dapat diberikan pada remaja antara lain perilaku jujur, kreatif, percaya diri, santun, dan peduli. Nah, kenapa sih ada istilah di teks eksposisi? Karena tadi kan teks eksposisi itu biasanya menjelaskan sesuatu hal. Pasti suatu hal yang disampaikan atau suatu hal yang ingin paparkan itu adalah tentang bidang-bidang tertentu. Contohnya misalnya kalian ingin berpendapat tentang bidang pendidikan. Pasti kalian akan menggunakan istilah-istilah di dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada di dalam teks eksposisi juga digunakan kata-kata yang menimbulkan sebab akibat atau istilahnya adalah kausalitas. Ini adalah kata-kata penghubung yang dia fungsinya adalah menjelaskan suatu keadaan sebab dan akibat. Contoh katanya, contoh kata kausalitas ada jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Ini contoh kalimatnya. Oleh karena itu, remaja harus mendapat pendidikan karakter agar dapat mengarahkan minatnya pada kegiatan-kegiatan positif. Nah, di kalimat ini ada 3 struktur. Pertama ada kata hubungnya, oleh karena itu. Lalu sebabnya yang mana? Sebabnya adalah ini, remaja harus mendapatkan pendidikan karakter. Akibatnya apa? Nah, akibat remaja mendapat pendidikan karakter adalah agar para remaja itu bisa mengarahkan minat pada kegiatan-kegiatan positif. Itu contoh sebab dan akibat. Contoh sederhananya misalnya kita pakai kata akibatnya. Nih, contoh kalimatnya misalnya semalam turun hujan. Akibatnya hari ini cuaca sejuk. Nah, jadi di sana sebabnya adalah semalam turun hujan, akibatnya adalah hari ini sejuk dan digabungkan dengan kata atau kata penghubung akibatnya. Ya, selanjutnya ada kata yang menghubungkan tentang hubungan waktu atau temporal. Contohnya di sini ada sebelum itu, kemudian pada akhirnya, sebaliknya, dan namun. Jadi kata-kata ini biasanya menghubungkan bagian-bagian kalimat yang terhubung dengan waktu. Contohnya di sini, namun tidak demikian dengan acara-acara televisi dan radio. Ada juga misalnya contoh yang lain, kita pakai kata sebelum itu. Misalnya, Ibu saat ini ada di sekolah. Sebelum itu, Ibu berada di rumah. Itu contoh kata. Jadi kan maksudnya hubungan waktu itu, pada waktu sebelumnya Ibu ada di rumah, pada waktu sekarang Ibu ada di sekolah. Kemudian dijadikan satu kalimatnya, Ibu ada di sekolah, sebelum itu Ibu ada di rumah. Itu contoh kalimatnya. Selanjutnya kita ada kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kata kerja. Kata kerja ini adalah istilahnya verba. Jadi kata-kata yang bisa menggambarkan aktivitas fisik atau pekerjaan seseorang. Itu namanya kata kerja. Contoh di sini adalah pendidikan karakter dapat membentuk mereka menjadi remaja berprestasi. Atau contoh lain misalnya, remaja yang berkarakter mampu melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Kata kerjanya tentu saja adalah melakukan. Melakukan itu kan bisa dilihat ya, aktivitas fisiknya. Apa sih yang dilakukan? Selanjutnya, kata-kata perujukan. Nah, karena di teks eksposisi ini kita mengungkapkan pendapat tentang suatu hal, disertai juga dengan fakta untuk menguatkan pendapat itu. Nah, untuk menguatkan pendapat pribadi, kita bisa atau penulis biasanya merujuk atau menggunakan pendapat
orang yang lebih ahli. Nah, di dalam tulisan atau di dalam teks lisan, jika kita menggunakan pendapat orang lain, bisa menggunakan kata menurut, berdasarkan, atau merujuk. Nah, di sini contohnya, menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Jadi kata-kata perujukan ini adalah kata-kata yang digunakan jika penulis ingin menggunakan atau merujuk pada pendapat orang lain atau pada pendapat orang yang lebih ahli. Selanjutnya ada kata persuasif atau ajakan. Nah, karena teks eksposisi ini berusaha untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang dengan pendapat kita, dengan fakta-fakta yang kuat, makanya di dalam teks eksposisi ini biasanya ada kata-kata yang bersifat ajakan. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya, marilah. Nah, jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang berusaha mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya ini, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara harapan masa depan bangsa seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Ini adalah contoh dari kata ajakan. Nah, itu tadi beberapa contoh bagaimana, apa itu teks eksposisi, bagaimana bagian-bagian yang menyusun teks eksposisi, dan bahasa-bahasa yang biasanya digunakan dalam teks eksposisi. Semoga semuanya bisa dipahami, walaupun mungkin Ibu agak terlalu cepat ya menjelaskannya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau tidak ada yang belum dipahami seperti biasa, silakan boleh tanyakan ke Ibu. Untuk tugasnya nanti akan Ibu sampaikan menyusul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.